Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil malikil karim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi fatara as-samawati wal arda bi qudratihi wa dabbara al-amra fid darain bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li ibadatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi al-abrar at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam satu hadis yang singkat, Nabi pernah menyampaikan 3 pesan penting untuk kita. Dan kalau kita perhatikan dan kita amalkan, mudah-mudahan ini akan membawa kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Dalam sabda yang singkat, Nabi mengatakan yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Artinya bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Ini adalah pesan yang sangat tua, pesan yang sangat lama yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya kepada Nabi Muhammad dan umatnya, tapi juga kepada para nabi-nabi sebelumnya. Pesan yang sama.
yang Nabi dan umat dipesan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sederhana kita sering mendengar makna takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Oleh karenanya, semua perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, maka hendaknya kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita tinggalkan sibuk apapun kita. Sebanyak apapun pekerjaan yang sedang kita jalani, pada saat kewajiban itu datang, maka kita laksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya siang ini kita sholat Jumat, meskipun kita sedang sibuk kerja ataupun kita bisa istirahat, tapi karena ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita datang dulu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban kita kepadanya. Setelah itu kita bisa melanjutkan kembali aktivitas kita. Kemudian yang sunnah-sunnah juga kita kerjakan. Masih ada waktu, masih banyak kesempatan, jangan hanya kita beramal yang wajib-wajib saja agar kita mendapat keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, larangan-larangan Allah kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Apakah larangan yang makruh, lebih-lebih larangan yang haram? Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dibenci Allah, apalagi yang mengandung murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa ini dipesan oleh Nabi kita, haitsu ma kunta, di mana saja kita berada. Baik di rumah, di masjid, di tempat kerja, di pasar, di jalan, sendirian, di tengah keramaian, pagi, siang, sore, malam, tidak ada batasan. Semuanya harus diisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita hanya bertakwa kepada Allah di atas sejadah saja, tapi di luar itu kita melupakan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, yang Jumat khotib tidak pernah bosan mengingatkan kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi seringkali disampaikan firman Allah Ta'ala agar kita bukan hanya sekedar bertakwa, tapi benar-benar takwa. Takwa dengan serius, takwa dengan sebenar-benarnya, bukan takwa yang dikerjakan secara sambilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun harus kita akui juga yang namanya takwa, apalagi sebenar-benar takwa itu bukanlah satu hal yang mudah. Itu satu hal yang berat. Sangat berat untuk bisa terus takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu hal yang berat. Makanya orang-orang yang bisa melakukan itu adalah orang-orang yang mulia, orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau seandainya dalam keseharian kita ternyata ada yang kita belum mampu lakukan, bahkan ada yang dilarang justru kita lakukan? Nah, disinilah kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sabda Nabi berikutnya, Nabi mengingatkan kepada kita, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan segala keburukan yang kita lakukan. Bisa saja kita terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita manusia, yang dikatakan al-insan mahalul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Tapi bukan berarti kita harus senang berbuat salah. Tidak, kita tidak boleh senang berbuat salah. Tapi ketika kita salah, kita lupa, kita harus segera ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengingat, mohon ampun kepadanya, munajat, lakukan kebaikan-kebaikan sehingga perbuatan-perbuatan yang lupa, yang salah, yang buruk tadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya kita diperintahkan sholat 5 waktu misalnya dalam satu hari. Karena bisa jadi dari pagi tadi sampai siang ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kemudian kita diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sholat ini kesalahan-kesalahan kita dari pagi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga nanti setelah siang ini sampai sore, mungkin ada kesalahan-kesalahan, kesilapan yang kita lakukan.
kemudian nanti kita sholat lagi asar, Allah hapuskan lagi kesalahan-kesalahan kita. Begitulah gambaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam satu riwayat beliau menggambarkan kepada para sahabatnya, bagaimana seandainya di hadapan rumah kalian ada satu sungai dan kalian mandi sehari 5 kali di sungai ini. Apakah kira-kira ada kotoran tersisa di badan kalian? Itu tidak. Kenapa? Karena setiap kali ada kotoran sedikit kita bersihkan lagi dan terus bersihkan lagi. Itu juga sebagai manusia kita bisa saja salah, bisa saja kita berbuat khilaf, tapi jangan lupa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang sama atau kesalahan-kesalahan yang lain yang lebih buruk lagi. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan taubatnya kita, dengan ingatnya kita kepada Allah, Allah hapuskan kesalahan yang lama dan kemudian Allah tanamkan di hati kita agar tidak senang lagi dengan keburukan-keburukan itu. Allah tanamkan dalam hati kita kebaikan-kebaikan saja, sehingga apa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah hal-hal yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan yang kedua dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kata Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pesan yang ketiga Nabi adalah, dan berakhlaklah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Jadi Islam itu adalah agama yang komprehensif, bukan agama yang hanya mengajarkan kita menjadi orang yang soleh secara individu saja, bukan agama yang mengajarkan kita untuk ibadah kepada Allah saja, tapi juga harus bermuamalah dengan sesama. Islam bukan ajaran yang hanya agar kita rajin sholat saja, tapi bagaimana selain sholat kita juga bisa berakhlak dengan sesama yang baik. Tapi Islam juga bukan ajaran humanisme sekuler yang hanya memperhatikan akhlak dengan sesama, kebaikan dengan sesama, tapi melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang berpaham humanis, mereka sangat perhatian dengan hubungan sesamanya, sangat sopan, santun, toleran dan sebagainya, tapi mereka melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Oleh karena Islam memadukan itu agar baik hablum minallahnya dan hablum minannas. Orang-orang Islam itu orang-orang yang menjadi hamba Allah yang baik dan menjadi manusia yang baik dengan masyarakat. Kalau ada orang yang rajin ibadah, sholat, baca Quran, tapi perilakunya masih tidak baik, maka dia menjadi orang-orang yang celaka. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad SAW mengingatkan ketika ditanya tentang perilaku seorang, dikatakan ada seorang yang rajin sholat, rajin puasa, tapi lisannya tidak terjaga. Dia sering menyakiti orang lain, dia sering mengganggu orang lain. Apa jawabannya? Dengan singkat tadi mengatakan, gua pintar, iya pintar. Orang itu masuk neraka. Kenapa? Padahal sudah melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi akhlaknya buruk kepada sesama. Jadi seperti itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan hanya kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita baik dengan sesama kita. Akhlak-akhlak yang buruk ditinggalkan, jangan dilakukan. Nabi Muhammad SAW diutus kepada kita, kepada umat manusia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi harus dikaitkan betul apa yang kita lakukan dengan akhlak yang mulia. Kita sholat sehari-hari, 5 waktu sehari, bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar rukuk dan sujud saja, tapi bagaimana sholat kita itu berbuah agar kita akhlaknya mulia. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi itu poin yang ingin kita gapai. Jadi bukan sekedar kita menggugurkan kewajiban kita saja, bukan hanya kita sekedar datang ke tempat sholat lalu kita sholat tapi tidak berbuah apa-apa. Harusnya ibadah kita berbuah akhlak yang mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhlak-akhlak yang buruk tinggalkan, riya, hasad, takabur dan sebagainya dijauhi, ditinggal, diganti dengan akhlak yang mulia, ikhlas, tawadhu, zuhud, qanaah dan sebagainya. Itulah orang-orang yang akan
akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia taat kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita manusia biasa. Manusia yang baik itu bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah. Kalau manusia baik tidak pernah berbuat salah, maka setelah Nabi Muhammad tidak ada manusia yang baik lagi. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bisa saja berbuat salah, tapi ketika dia berbuat salah, dia segera menyadarinya, mengakuinya, bahkan segera memperbaikinya dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Itu adalah manusia yang baik. Bertobat kepada Allah, perbaiki dengan akhlak-akhlak yang baik, sikap-sikap yang baik, sehingga lama-lama perbuatan buruk itu hilang. Itulah 3 pesan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jika kita amalkan, insya Allah semua akan membawa kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salah, ketika kita melanggar batasan-batasan takwa, segera kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupakan hubungan kita dengan sesama manusia. Bukan hanya soleh di hadapan Allah saja, tapi juga kita harus baik kepada sesama manusia. Itulah khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, bisa kita amalkan menjadi bekal untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-masabihi al-ghurar fattasalat aynun bi nadar qawlun bi khabar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha anhu wa zajar wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi وثنى بملائكته المسبحة بكرسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابعين تابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والجدب والقحط والوباء والدين والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن جميع بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر.